Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Xiaolao terbangun. Hutan pegunungan itu subur, hijau. Puncak pegunungan menembus awan seperti pedang, tampak megah dan spektakuler. Sebuah batu besar terbentang di dinding curam di suatu tempat di pegunungan. Seorang pria muda berjubah hitam duduk bersila di atasnya dengan mata tertutup rapat. Sebuah cauldron obat merah besar ditempatkan di depannya. Api hijau tua dengan ganas naik dan jatuh di dalam kuali obat. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, samar-samar orang bisa melihat bahwa sebenarnya ada sekelompok cairan berwarna-warni yang perlahan bergoyang di dalam nyala api. Permukaan cairan berwarna-warni itu berulang kali mengeluarkan gelembung kecil saat dipanggang di bawah nyala api. Setiap kali gelembung pecah, ukuran gugusan cairan akan menyusut sedikit. Tentu saja, penyusutan semacam ini sangat kecil. Sampai-sampai seseorang akan kesulitan menemukan bahwa cairan itu secara bertahap menyusut kecuali seseorang mengamatinya dengan cermat. Namun, karena akumulasi ini sedikit demi sedikit berlangsung untuk jangka waktu tertentu, penyusutan tidak lagi dalam jumlah yang sangat kecil. Dengan cairan obat yang berwarna-warni menjadi semakin encer, samar-samar terlihat sedikit benda berwarna hitam yang dibungkusnya. Pada pandangan hati-hati, sebenarnya ada cincin yang tampak kuno hitam pekat di dalam cairan obat. Dibandingkan sebelumnya, cincin hitam pekat ini tidak diragukan lagi memiliki cahaya ekstra halus yang tersembunyi di dalamnya saat ini. Warna di permukaan menjadi lebih dalam dan lebih gelap. Ketika cahaya di permukaan cincin ini berkedip-kedip sesekali, orang dapat menemukan bahwa ukuran cairan telah menyusut sedikit. Jelas, kekuatan obat murni di dalam cairan obat secara bertahap diserap oleh roh yang tertidur di dalam ring. Membangkitkan semangat tidur Xiaolao adalah tugas yang sangat merepotkan dan lambat. Xiaoyan sudah bersiap untuk ini. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak terlalu cemas atau gelisah karena cincin itu masih tidak bereaksi setelah sebulan berlalu. Dia sesekali membuka matanya dan menatap cincin di dalam cairan obat. Beberapa saat kemudian, dia akan mendesah pelan sebelum dia menenangkan dirinya dan melanjutkan penyempurnaan. Pegunungan yang tenang tidak memiliki keaktifan dunia luar. Beberapa magical beast yang sesekali melewati tempat ini akan melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan karena tekanan menakutkan yang samar-samar dipancarkan dari puncak gunung. Oleh karena itu, lingkungan sekitar puncak gunung ini sangat sunyi. Waktu berlalu dengan tenang dalam keheningan. Tanpa disadari, 2 bulan telah berlalu sejak Xiaoyan memasuki pegunungan yang dalam. Xiaoyan telah menjaga kuali obat di sisinya selama hampir 2 bulan ini. Dia hanya akan pergi sesekali untuk waktu yang singkat. Dengan aliran waktu dan pembakaran tak henti-hentinya dari Glazed Lotus Heart Flame, gugusan cairan medis seukuran telapak tangan sekarang hanya seukuran ibu jari. Itu secara kebetulan hanya bisa membungkus cincin hitam pekat di dalamnya. Apalagi kilaunya adalah perbedaan antara langit dan bumi jika dibandingkan dengan sebelumnya. Jelas, sebagian besar kekuatan obat di dalam cairan obat telah dipaksa masuk ke dalam ring di bawah nyala api. Medusa duduk bersila di atas batu di puncak gunung. Mata panjangnya yang tertutup rapat perlahan terbuka saat dia melirik Xiaoyan yang berada di dinding curam gunung dengan acuh tak acuh. Bibirnya yang merah dan ramping bergerak sedikit saat tawa dingin terdengar lembut. Sudah 2 bulan. Anda seharusnya sudah mencapai batas Anda. Jika Anda terus berjuang, kemungkinan ada orang lain yang harus datang dan menyelamatkan Anda. Meskipun Xiaoyan agak jauh, tawa dingin Medusa masih berhasil ditransmisikan dengan jelas ke telinga pemuda berwajah pucat di bawah. Xiaoyan juga perlahan membuka matanya saat mendengar suara itu melayang di samping telinganya. Douqi di dalam tubuhnya melonjak saat dia sekali lagi menggerakkan gumpalan api hijau tua dan menembakkannya dari jarinya.
nyala api akhirnya dituangkan ke dalam kuali obat. Hanya setelah melakukan semua ini, dia mengangkat kepalanya dan mengajukan pertanyaan sambil tersenyum ke arah puncak gunung. Mengapa? Apakah kamu mengkhawatirkanku? Saya khawatir bahwa saya tidak akan bisa mendapatkan pil pemulihan jiwa jika Anda mati. Sudut bibir Medusa melengkung saat dia berbicara dengan dingin. Keke, Anda dapat yakin bahwa saya masih dapat terus menanggung ini. Pil obat Anda juga pasti akan sampai ke tangan Anda. Wajah Xiao Yan yang agak pucat-pucat tersenyum. Dia telah berulang kali menghabiskan douqinya untuk mengaktifkan Glazed Lotus Heart Flame dan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengontrol nyala api dengan sempurna selama 2 bulan. Xiao Yan mungkin bisa menahan kelelahan seperti itu selama sebulan. Namun, jika waktu berlarut-larut, kelelahan perlahan akan muncul. Tingkat pemborosan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli dari kelas Du Huang tidak mampu membelinya, apalagi Xiao Yan. Xiao Yan tidak terus mengalihkan perhatiannya setelah berbicara. Dia terus menempatkan semua perhatiannya ke dalam kuali obat di depannya. Orang yang keras kepala. Medusa mengerutkan alisnya saat dia melihat Xiao Yan memusatkan perhatiannya untuk mengendalikan nyala api sekali lagi. Dia segera bergumam pelan pada dirinya sendiri, apa hubungannya denganku jika dia mati? Aku benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu padanya. Medusa menggeleng bingung. Ini sama sekali tidak cocok dengan karakternya. Meskipun dia mengatakan ini dengan mulutnya, tatapannya terkadang akan melihat ke bawah. Sikapnya tampak seolah-olah dia benar-benar khawatir Xiao Yan akan jatuh lebih dulu ke tebing karena kelelahan. Waktu berlalu. Ketika cairan obat berwarna-warni yang membungkus cincin hitam pekat itu hanya lapisan tipis, tubuh Xiao Yan, yang duduk kokoh di atas batu besar, mulai sedikit bergetar. Api hijau tua di dalam kuali obat juga mulai berkedip dengan cepat. Jelas, kekuatan Xiao Yan akan benar-benar habis setelah periode penyempurnaan yang begitu lama. Medusa sekali lagi merajut alisnya dengan erat saat melihat tubuh Xiao Yan yang sedikit bergoyang. Orang ini sangat ceroboh. Meskipun dia diam-diam memarahi di dalam hatinya, energi 7 warna samar mulai secara bertahap melonjak di permukaan tubuhnya. Xiao Yan mengatupkan giginya dengan kuat saat dia dengan paksa menahan gelombang kelelahan dan perasaan pusing yang ditularkan dari kepalanya. Matanya menatap tajam ke cincin hitam pekat di dalam nyala api saat dia berusaha sekuat tenaga untuk mengeringkan douqi yang tersembunyi di dalam setiap bagian tubuhnya. Dia memiliki firasat bahwa waktu untuk Yao Lao bangun kembali tidak jauh. Douqi yang tersisa di dalam tubuhnya mengerumuni dengan kecepatan yang semakin lambat saat dia berulang kali meremasnya. Pada akhirnya, itu bahkan mulai terputus-putus, tanda kelelahan. Selain itu, pikiran Xiao Yan juga sepenuhnya digantikan oleh rasa lelah dan pusing. Penglihatannya mempertahankan jejak kabur saat sudut tubuhnya berayun secara bertahap menjadi lebih besar. Mencari kematianmu sendiri. Medusa menggertakkan gigi peraknya, dan dengan lembut memarahi saat melihat Xiao Yan yang bergoyang yang mungkin akan jatuh dari tebing kapan saja. Tubuhnya bergerak maju sedikit. Dari sikapnya, sepertinya dia siap untuk bertindak dan menyelamatkan bocah kecil yang keras kepala ini. Penglihatan Xiao Yan menjadi semakin kabur. Dia dengan jelas mengerti di dalam hatinya bahwa dia telah mencapai batasnya. Namun, menyerah pada saat seperti itu. Gigi Xiao Yan menggigit lidahnya. Rasa sakit yang hebat sedikit menguatkan pikiran Xiao Yan. Dia segera dengan gila mengedarkan rute metode Qi, Flame Mantra, dan gelombang terakhir douqi yang tersembunyi jauh di dalam tubuhnya benar-benar diperas olehnya. Itu dengan gila melintasi tubuhnya sebelum dituangkan ke dalam kuali obat. Penglihatan Xiao Yan akhirnya berubah dari buram menjadi kegelapan total saat douqi melonjak keluar dari jarinya. Kepalanya mencondongkan badan ke depan dan dia akhirnya tidak bisa menjaga stabilitas tubuhnya.
tubuhnya bersandar ke samping dan menjadi seperti batang kayu yang terguling dari batu besar yang halus. Akhirnya, dia terjatuh dengan kepala terlebih dahulu menuju tepi tebing yang tertutup awan dan kabut. Sialan! Medusa tidak bisa menahan kutukan saat melihat Xiao Yan akhirnya jatuh kepala lebih dulu dari tebing. Tubuh indahnya bergerak maju dan akan bertindak untuk menyelamatkannya. Namun, tubuhnya baru saja bangun ketika wajahnya menjadi tidak stabil. Mengapa saya harus menyelamatkannya? Orang seperti ini pantas mati. Selama Medusa berjuang di dalam hatinya, kecepatan jatuh Xiao Yan menjadi semakin cepat. Dari kelihatannya situasinya, kemungkinan Xiao Yan sayangnya akan menjadi tumpukan daging cincang jika ada batu besar yang menonjol tersembunyi di kabut. Mata Medusa menatap tajam ke arah Xiao Yan yang telah jatuh ke awan yang tersisa. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengatupkan gigi peraknya dengan tiba-tiba. Tubuhnya bergetar dan dia berubah menjadi cahaya 7 warna yang mengalir deras menuruni puncak gunung dengan cara seperti kilat, muncul di atas Xiao Yan dalam beberapa kilatan. Lapisan cairan obat yang berwarna-warni di permukaan cincin hitam gelap di dalam kuali obat merah tua yang bertumpu pada batu besar akhirnya bergabung ke dalamnya tepat saat Medusa bergerak. Cincin itu tiba-tiba berguncang dengan kuat dan riak tak terlihat menyebar dengan cara seperti gelombang. Itu mengetuk dinding bagian dalam kuali obat dan mengeluarkan suara seperti gong yang jelas. Riak tak terlihat menyebar dengan cara yang semakin cepat dan ganas. Hanya dalam beberapa kedipan, gelombang sonik yang kuat itu dipancarkan dari kuali obat sebelum akhirnya berubah menjadi guntur keras yang bergema di seluruh pegunungan. Angin kencang bertiup kemanapun gelombang sonik menyebar, dan gelombang laut berwarna hijau terbentuk di atas lautan pepohonan sebelum menyapu ke tepi langit. Suara jernih yang tiba-tiba meletus secara alami juga dirasakan oleh Medusa. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya saat ini. Dia menundukkan kepalanya dan mengamati Xiao Yan yang berada di dekatnya. Flicker lain muncul dalam pupil panjang yang dipenuhi dengan keliaran. Ekspresinya berubah berulang kali. Wanita yang rumit ini sebenarnya telah memulai pergumulan apakah akan menyelamatkan Xiao Yan pada saat seperti itu. Perasaan pertama yang dimiliki Medusa terhadap Xiao Yan adalah dia ingin membunuh orang menjijikan ini di tempat. Namun, jauh di dalam jiwanya, ada hal lain yang berulang kali melawan perasaan semacam ini. Selain itu, bahkan diam-diam mendesaknya untuk mengulurkan tangan dan menyelamatkan Xiao Yan. Perjuangan berlanjut sejenak dan cahaya di mata Medusa sekali lagi menjadi stabil. Dia mengatupkan giginya dan berkata, "Bajingan, anggap dirimu beruntung. Saya pribadi akan mengambil hidup Anda 1 tahun kemudian." Medusa mengulurkan lengan panjangnya saat suaranya terdengar. Lengan halusnya dengan kuat meraih jubah Xiao Yan. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia hendak membawanya kembali ke tebing. Dia segera melemparkan telapak tangannya ke ruang di belakangnya tanpa ragu-ragu. Bang! Ruang tempat tangannya mendarat berfluktuasi. Riak energi yang menakutkan segera menyebar sebelum mengguncang dinding tebing di samping dan membentuk banyak garis retakan. "Kamu siapa? Tunjukkan dirimu!" Kaki Medusa menekan udara kosong. Baru setelah itu dia melepaskan kekuatan itu. Wajah cantiknya menjadi dingin saat dia berteriak. Teriakannya baru saja terdengar ketika kekuatan isap aneh tiba-tiba muncul. Xiao Yan yang tidak sadar segera meninggalkan tangan Medusa mengikuti suara robekan kain. Akhirnya, dia diterima oleh sosok manusia ilusi dengan cara seperti kilat saat dia jatuh sebelum mereka berdua bergegas menuju langit. "Ratu Medusa, kamu perlu bertanya apakah aku yang lama ini setuju sebelum kamu dapat mengambil nyawa muridku." Teriakan tua itu seperti guntur menggelegar yang bergema di langit. Kekuatan spiritual yang kuat bahkan menyebabkan seorang ahli seperti Medusa mengubah ekspresinya. Silahkan pergi ke... Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.